Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7, saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan yang beranggotakan Santiana Fadila dengan NIM 1481, Adelia Puspita dengan NIM 1482, Fauzan Ramdhani dengan NIM 1484, Sonia Putri dengan NIM 1485. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Fauzan Ramdhani. Eee, di sini ada rasio keuangan. Rasio keuangan yaitu membandingkan suatu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan. Ada kategori analisis rasio keuangan menurut Kashmir dikutip dalam Weston 2008, di halaman 106, antara lain rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Terus di sini ada rasio likuiditas, di mana kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban hutang jangka pendek yang segera harus dipenuhi meliputi A, yaitu current ratio atau rasio lancar, yaitu aktivitas lancar dibagi hutang lancar. Di sini ada yang ke B, quick ratio atau rasio cepat, aktivitas lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Yang C, cash ratio atau rasio kas, yaitu kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Di sini ada rasio solvabilitas, menunjukkan seberapa besar kebutuhan dan perusahaan dibelanjai dengan hutang. Meliputi A, ada total debt, itu total assets ratio, yaitu total hutang dibagi total aktiva. Yang ke B ada total debt, to equity ratio, yaitu total hutang dibagi modal. Yang C ada time interest earned ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Yang ke D ada long term debt to equity ratio, yaitu hutang jangka panjang dibagi modal. Terus di sini ada rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Meliputi A, yaitu total aset turnover, yaitu penjualan besar dibagi total aktivitas. Yang kedua ada receivable turnover, yaitu penjualan kredit atau rata-rata piutang. Yang ketiga ada average atau receivable collection period, yaitu rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit. Yang kedua ada inventory turnover, yaitu HPP dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga yaitu average day inventory, yaitu rata-rata persediaan dikali 360 dibagi APP. Terus yang G ada fixed asset turnover, yaitu penjualan bersih dibagi aktiva tetap. Yang F ada working capital turnover, yaitu penjualan bersih dibagi aktivitas lancar dikurang hutang lancar. Di sini ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur beberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan, meliputi A, yaitu gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi penjualan. B, operating profit margin, yaitu EBIT dibagi penjualan. Yang C, net profit margin, EAT dibagi penjualan. D, return on asset, yaitu ROA, EBIT dibagi total aktiva. Yang E, yaitu return on investment, yaitu ROI, EAT dibagi total aktiva. Yang F, yaitu return of equity, yaitu ROE, dibagi modal sendiri. Kemudian ada common size, mengubah angka-angka yang ada pada laporan keuangan menjadi persentase dengan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada pada neraca, common base-nya adalah total aktiva. Artinya total aktiva diubah menjadi 100%, sedangkan elemen-elemen yang lain akan mengikuti sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari Sutrisno, Manajemen Keuangan di halaman 206. Kemudian ada angka indeks. Pada analisis angka indeks, semua angka dalam suatu laporan pada tahun dasar diberi angka 100. Tahun dasar ini dipilih dari tahun awal atau tahun di mana pada saat itu kondisinya normal, sehingga bisa menunjukkan perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Dari Manajemen Keuangan halaman 206. Selanjutnya ada penjelasan mengenai hasil analisis rasio keuangan PTL Nusa Tbk. Nah, PTL Nusa Tbk adalah anak usaha Pertamina Hulu Energi yang menyediakan berbagai macam jasa pendukung pengeboran minyak dan gas. Perusahaan ini telah berdiri sejak 25 Januari 1969 hingga saat ini. Meski telah berdiri sejak bulan Januari 1969, namun PTL Nusa baru diresmikan pada 9 September 1969. Nah, di sini ada laporan neraca keuangan PTL Nusa Tbk untuk total aset pada tahun 2022 yaitu 5.287.016 rupiah, dan untuk total aset pada tahun 2023 yaitu 6.106.301 rupiah. Kemudian ada aset tidak lancarnya untuk tahun 2022 yaitu 3.549.073. Kemudian ada total aset tidak lancar pada tahun 2023 yaitu 3.495.181, dan jika dikalkulasikan ya total aset 2022 dan antara total aset lancar dan tidak lancar yaitu total asetnya 8.836.089. Kemudian total aset yang 2023 yaitu 9.600.482. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai liabilitas dan ekuitas.
Untuk liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 yaitu totalnya 3.561.178. Kemudian untuk total liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 yaitu 4.234.123. Kemudian ada liabilitas jangka pendek yaitu totalnya 1.157.700 dan untuk 2023 sebesar 951.291. Kemudian jika dikalkulasikan antara total liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang selama tahun 2022 adalah 4.718.878, kemudian yang 2023 yaitu 5.185.414 rupiah. Kemudian kita hitung total ekuitas pada tahun 2022 yaitu sebesar 4.117.211 dan untuk yang 2023 yaitu 4.416.068. Maka kita bisa totalkan total liabilitas dan ekuitas pada 2022 yaitu 8.836.099 rupiah. Kemudian yang 2023-nya sebesar 9.600.482 rupiah. Di sini ada laporan laba rugi PTL Nusa Tbk yaitu untuk laba bruto pada tahun 2022 sebesar 912.333, kemudian ada laba bruto pada tahun 2023 yaitu sebesar 1.169.702, kemudian ada laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan yaitu sebesar 486.887 dan pada tahun 2023 sebesar 646.611. Kemudian pada saat laba tahun berjalan yang tahun 2022 sebesar 378.058 rupiah, kemudian pada tahun 2023 sebesar 503.131 rupiah. Untuk totalnya yaitu 393.467 rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 487.889 rupiah. Kemudian ada current ratio. Terlihat ada perhitungan rasio likuiditas pada PT Elnusa Tbk. Current ratio pada tahun 2022 current ratio sebesar 148%, dapat dikatakan kurang baik. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 144%. Dikarenakan kenaikan utang lancar, maka perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan harta lancar berada dalam keadaan kurang baik atau kurang terjamin. Current ratio dari tahun ke tahun berada di bawah nilai standar yaitu 200%. Kemudian ada quick ratio. Pada tahun 2022 memiliki quick ratio yaitu 136% dan pada tahun 2023 sebesar 134%. Maka tahun 2022 dan 2023 menandakan perusahaan dalam keadaan baik karena rasio cepat lebih dari 1,0 atau 100%, sehingga mampu membayar kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar perusahaan dikurangi persediaan yang dimiliki. Selanjutnya ada cash ratio. Pada tahun 2022 memiliki cash ratio 0,46 dan pada 2023 yaitu 0,49. Maka pada tahun 2022 dan 2023 perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan baik sebab kas yang dimiliki lebih rendah dari jumlah hutangnya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas yang dimana itu ada total debt to total aset ratio yang dimana pada tahun 2022 rasio hutang terhadap aktiva sebesar 0,53 dan pada tahun 2023 sebesar 0,54 yang dimana artinya masih berada di atas standar yang ditetapkan atau dianggap kurang baik karena memiliki debt ratio lebih dari 0,5 atau 50%, maka tingginya rasio utang ini menjadi tanda bahaya untuk meminjam tambahan dana tanpa harus menghimpun ekuitas terlebih dahulu. Selanjutnya ada total debt to equity ratio yang dimana pada tahun 2022 dilihat dari rasio utang terhadap ekuitas sebesar 115% dan pada tahun 2023 sebesar 117%. Maka semakin tinggi rasio ini akan semakin besar utang jangka panjang perusahaan dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada time interest earned ratio yang dimana tahun 2022 itu menghasilkan 340% dan tahun 2023 menghasilkan 561%, di mana tahun 2022 ini memiliki rasio 3 kali dan tahun 2023 memiliki rasio 6 kali. Maka perusahaan memiliki cukup dana untuk membayar bunga pada hutang jangka panjang karena rasio lebih dari 1. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total aset turnover. Pada tahun 2022 dilihat dari rasio perputaran aktiva diperoleh sebanyak 1,39 kali dan pada tahun 2023 sebanyak 1,31 kali. Karena pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan, maka kurang efektifnya manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya sehingga dikatakan kurang baik karena memiliki nilai perputaran aktiva masih terbilang rendah. Kemudian ada receivable turnover. Pada tahun 2022 dilihat dari rasio perputaran piutang diperoleh sebanyak 4,15 dan pada tahun 2023 sebanyak 4,24. Maka pada tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan, yaitu dari 4,15% ke 4,24. Sehingga pada rasio ini perusahaan masih dapat dikatakan baik karena nilai perputaran piutang sudah di atas standar umum.
Kemudian ada average collection period. Pada tahun 2022, rasio aktivitas yang dihasilkan sebesar 86,75 hari. Dan pada tahun 2023, rasio aktivitas yang dihasilkan sebesar 84,96 hari. Hal ini menunjukkan adanya penurunan hasil perhitungan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka pada tahun 2022 dan 2023 sudah melewati nilai standar perusahaan karena lebih dari 60 hari. Di mana rasio ini mengatakan bahwa semakin lama pengembalian piutang, maka kinerjanya semakin tidak baik dikarenakan tidak efektif dalam mengelola piutangnya. Kemudian ada inventory turnover. Pada tahun 2022 dilihat dari rasio perputaran persediaan diperoleh sebesar 25,82. Artinya setiap item dari persediaan akan terjual, habis dan diganti kembali atau berputar sebanyak 25,82 dalam 1 tahun. Dan pada tahun 2023 pun sebesar 25,82. Maka 2022 dan 2023 mengalami sedikit peningkatan, serta nilai perputaran persediaan sudah di atas standar industri. Berarti efektivitas perusahaan masih dikatakan baik dalam mengendalikan persediaannya. Pada tahun 2022, rasio aktivitas yang dihasilkan selama 13,942 hari. Pada tahun 2023, rasio aktivitas yang dihasilkan sebesar 13,940 hari. Hal ini menunjukkan adanya penurunan hasil perhitungan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023 adalah kurang baik. Hal ini dikarenakan hasil perolehan yang diperoleh berada di atas standar, yakni lebih dari 19 hari. Di mana rasio ini mengatakan bahwa semakin cepat maka kinerjanya semakin baik dikarenakan efektif dalam mengelola HPP-nya. Kemudian ada working capital turnover. Pada tahun 2022, rasio aktivitas yang dihasilkan sebesar 7,13. Pada tahun 2023, rasio aktivitas yang dihasilkan sebesar 6,71. Hal ini menunjukkan adanya penurunan hasil perhitungan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka pada tahun 2022 dan 2023 adalah baik. Hal ini dikarenakan hasil perolehan yang diperoleh perusahaan untuk rasio aktivitas di atas standar yakni sebesar 0,6 kali, di mana rasio ini mengatakan bahwa semakin meningkat maka kinerjanya semakin baik dikarenakan efektif dalam mengelola aktiva lancar dan hutang lancar untuk menghasilkan penjualan bersih atau revenue. Yang terakhir ada fixed asset turnover. Pada tahun 2022, aktivitas yang dihasilkan sebesar 7,18 dan pada tahun 2023 sebesar 6,65. Hal ini menunjukkan adanya penurunan hasil perhitungan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka pada tahun 2022 dan 2023 adalah baik. Hal ini dikarenakan hasil perolehan yang diperoleh oleh perusahaan untuk rasio aktivitas ini berada di atas standar yakni sebesar 0,5 kali. Di mana rasio ini mengatakan bahwa semakin meningkat maka kinerjanya semakin baik dikarenakan efektif dalam mengelola aset tetapnya. Lalu ada rasio profitabilitas, di mana ada gross profit margin pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,31% dari yang sebelumnya sebesar 7,41% pada tahun 2022. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan. Artinya, profitabilitas perusahaan semakin tinggi, perusahaan memiliki tingkat keuntungan dalam laba kotor yang tinggi. Lalu ada operating profit margin yang dimana pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,15% dari yang sebelumnya sebesar 3,96% pada tahun 2022. Maka perusahaan mampu meningkatkan penjualan dan meminimalkan biaya-biaya. Artinya perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam meminimalkan biaya dalam operasi yang dijalankannya, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Lanjut pada net profit margin, yang dimana pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4% dari yang sebelumnya sebesar 3,07% pada tahun 2022. Maka diperoleh adanya efektivitas pencapaian target penjualan atau peningkatan penjualan dan kegiatan operasi perusahaan yang dilakukan secara efisien. Lalu ada turn of asset yang dimana pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,73% dari yang sebelumnya sebesar 5,51% pada tahun 2022. Hal ini karena naiknya laba bersih yang disebabkan naiknya penjualan bersih pada tahun tersebut. Selanjutnya ada turn of investment yang dimana pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,28% dan 5,24%. Maka perusahaan mampu meningkatkan pendapatan dan aset pada tingkat laba bersih sesudah pajak. Terakhir ada turn of equity, yang dimana pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,18% dan 11,39%. Hal ini karena naiknya laba bersih dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan kepada pemegang saham.
Untuk selanjutnya ada laporan neraca keuangan PTL Nusa Kemensize. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan Kemensize pada tahun 2022. Yang pertama ada kas dan setara kas itu pada tahun 2022 sebesar 18,75%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan kas yaitu sebesar 1.656.975 dibagi total aset yaitu sebesar 8.836.089 rupiah. Begitupun perhitungan selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Pada tahun 2022 sebesar 1,45%. Nah, cara perhitungannya yaitu total liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 3.561.178 dibagi total liabilitas yaitu sebesar 4.718.878 dan begitupun perhitungan selanjutnya teman-teman bisa melakukan cara yang sama. Selanjutnya ada ekuitas yaitu total ekuitas dibagi yaitu ekuitas dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada perhitungan beban pokok pendapatan. Nah, cara hitungnya yaitu 11.393.357 dibagi pendapatan sebesar 12.305.690 maka akan mendapatkan hasil sebesar 92,59%. Itu hasilnya minus. Begitupun cara perhitungan selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan neraca keuangan angka indeks. Nah, untuk pada tahun 2022 kita kalkulasikan 100% semua, kita akan menghitung pada tahun 2023 untuk kas dan setara kas, yaitu cara perhitungannya dengan membagi tahun 2023 dengan 2022, yaitu perhitungannya yaitu 2.077.725 dibagi 1.656.979 maka akan mendapatkan hasil 125,39%. Begitupun cara perhitungan berikutnya dilakukan dengan cara yang sama juga. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek yaitu contohnya pinjaman bank jangka pendek. Nah, di sini ada 128.258 dibagi 171.231 maka akan mendapatkan hasil 133,51%. Selanjutnya yang terakhir, ada kesimpulan dari rasio keuangan yang menganalisa laporan keuangan dari PT Alnusa Tbk, yang dimana rasio keuangan menganalisis laporan keuangan yang tersisi dari neraca dan laporan laba rugi. Alat analisis rasio keuangan diantaranya ada rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Yang kedua, ada tingkat likuiditas masing-masing perusahaan dapat dilihat melalui pengguna hutang lancar yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan aktiva. PT Alnusa Tbk memiliki nilai aktiva yang lebih lancar dibandingkan dengan hutang lancar yang digunakan dari hasil current ratio yang lebih besar dari 140%. Yang ketiga ada kondisi solvabilitas masing-masing perusahaan diukur dengan rasio total debt to total asset dan debt to equity ratio. Hasil rasio yang rendah lebih disukai oleh pihak kreditur karena dalam keadaan aman jika perusahaan dilikuidasi. Yang keempat, ada PT Alnusa lebih cepat perputarannya dalam artian bahwa PT Alnusa Tbk dapat relatif menagih hutangnya agar dapat merubahnya menjadi kas. Yang terakhir, profitabilitas PT Alnusa Tbk memiliki kondisi yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dengan alat seperti gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ROA, ROI, dan ROE. Begitu yang bisa dari kelompok 7 sampaikan dalam rasio keuangan menganalisa laporan keuangan PT Alnusa Tbk. Sekian, terima kasih.